Selamat datang di COD, Coffee of the Day. Kopi dulu bosku. Oke, kembali lagi di COD, Coffee of the Day. Kita kurang lebih 2 minggu lah ya, nggak pernah upload lagi. Soalnya Bang Sambo minggu lalu habis ini ambil ilmu dia, ambil ilmu dia di gunung apa Bang? Gunung Bawang. Gunung Bawang. Itu di daerah Bengkayang. Bengkayang atau Singkawang? Bengkayang. Bengkayang ya, Bengkayang, di Kabupaten Bengkayang. Eh, Kurang lebih dari Pontianak ke Bengkayang ini sekitar 5 jam 6 jam Bang ya, atau ya Sekitar segitu 5 ya. jam lah. Sekitar 5 jaman di situ. Jadi gimana tuh Bang, trek di sana Bang? Trek di sana sesuai ini sih. Oh ini kopi. Sesuai trek hutan Kalimantan Hutan, sih. Hutan basah, pacet. Ya gitu gitulah. Pacet ya. Hutan basah, Tapi pacet. selama Abang di sana kena pacet enggak? Pastilah, Pasti. pastilah. Kepala berdarah-darah, Dan nempel di sini kan, di udah sini kayak kan. kena headshot. Aduh. Berapa hari Bang di sana Bang? Tiga hari ya? 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Enggak tinggi sih sebenarnya. Berapa MDPN? 1000 berapa ya? 11. Easy. Easy, cuma kalau dihitung ketinggiannya tuh nggak tinggi, tapi naiknya itu dari 200. Oh, dari 200 ya, dari Lumayan, dasar ya, naiknya dari 1000 bawah, lebih. dari bawah. Kalau di Jawa kan kita kan ke posisi naik ini kan udah tinggi ya. Ya. Nah, betul. Dari trek pertamanya itu misalnya di 3000 itu dari 2000 lebih paling. Dari 2000 lebih. Ya kan kalau di Jawa kan rata-rata gitu. Betul. Ya beda-beda gunung sih. Oh iya Bang, lupa nih. BTW kan kita terakhir kita bikin bikin konten ya, masalah pembahasan apa kemarin? Kayak yang di rumah itu ya. Ya di rumah itu Itu kan tuh. kita bahas apa sih? Oh bahas ini, bahas Kapal Titan. kapal Titan, betul, kapal Titan. Kita tidak salah mau membahas MH370. Ya, Malaysia Airlines. Ya. Yang hilang itu kan. Itu udah lama sih sebenarnya kejadiannya. 2014. Oh, 2014. Tapi lumayan ini sih, lumayan beritanya di mana-mana gitu. Ya karena kan ini karena MH370 ini beritanya naik lagi karena itu kan gara-gara orang Madagaskar. Oh iya, di tahun 2022 ya. Nemukan puing-puingnya, enggak tahu puing atau kayak sayap, ya puing lah dia. Pokoknya puing. Dia itu di tahun 2022 bilangnya nemuin puing, tapi padahal dia itu udah nemuin puing itu tuh dari 2017. Berarti berapa tahun? 5 tahun, bayangkan. Udah lama dia nemuin, nggak tahu itu apa, dipungut, dibawa balik, terus dijadiin papan cuci baju gitu kan. Lucu orang sana tuh. Aneh sih. Sih Bang. Tapi kan MH370 kan sampai sekarang kan belum ada titik terang lah ya, masalah jatuhnya gimana kan, gitu kan. Banyak juga teori yang mengatakan apa ya, pesawat ini dibajak lah, pesawat ini kebakaran lah kan. Tapi kan meskipun kayak kebakaran apa segala macam itu tuh nggak ada komunikasi dari si pilot atau kokpitnya kan. Betul. Nggak ada komunikasi ke ATC mereka. Diam-diam jatuh gitu kan. Jadi kronologi kejadiannya itu di tanggal 8 Maret 2014 kan. 2014 itu sekitar jam 0 panas coy, pelan-pelan minum ya. Jadi 8 Maret 2014 itu di jam 00.41 itu pesawatnya lepas landas dalam keadaan aman. Boleh aku searching Bang ya, soalnya aku juga lupa juga lah. Jadi dalam keadaan aman gitu kan, 00.41. Terus di sekitar pukul 1 lebih berapa ya, 21 kalau nggak salah, 1:21 malam itu komunikasi terakhir dengan ATC Kuala Lumpur ya. Bentar lagi browsing lupa aku. Pokoknya itu komunikasi terakhir dari ATC inilah ya, ATC Malaysia gitu kan. Komunikasi terakhir, dan dia bilang kalimat terakhirnya itu
Malaysia Airlines 307 370. ya, betul. Malaysia Airlines 370 good night katanya kan kayak Ya, gitu. Habis itu hilang. nah, kan kayak Hilang 2 menit setelah dia ngomong kalimat itu tuh pesawatnya udah nggak ketangkap radar komersil di sana. di sana. Udah nggak ketangkap radar komersil, terus dicari pakai radar militer Malaysia. Dapat kan? Dan katanya setelah hilangnya komunikasi itu, ternyata pesawat itu putar balik, bukan putar balik sih, berbelok tajam ke arah kiri. Iya, ke arah kiri. Belok tajam ke arah kiri, terus dia belok lagi ke arah kanan, itu ke arah Samudra Hindia. Iya, sempat tertangkap ini bentar, ini di sini dia juga sebenarnya udah melewati Pulau Perak. Nah, Pulau Perak di situ kan. Pulau Perak itu kan masih di perairan Selat Malaka, yaitu Selat Malaka yang selat yang dimana perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia. Nah, di sini juga ada petanya sih untuk peta rutenya betul. Peta dia kan ini kan mengubah jalurnya kan. Iya, betul. Jadi kalau nggak salah tuh di petanya itu peta pada saat mereka kehilangan komunikasi dengan pesawat itu. Jadi pesawatnya tiba-tiba langsung berbelok tajam ke arah kiri. Terus lalu ke kanan ya ke arah Samudra Hindia itu kan. Habis itu pesawatnya itu nggak ketangkap sama sekali di radar manapun. Bahkan di negara sekitar Malaysia nggak ada dapat sinyal dari MH370 ini. Oh ya, di sini juga ada ini sih yang aku tengok nih ya dari Wikipedia juga. Di sini juga ada, sudah jelas sih maksudnya dari apa ya? Ini kayak menceritakan ini bukan menceritakan, ini apa namanya ya? Ini lebih ke alur kronologi dari ya Allah, kronologi guys. Apa aku ini? Wah, lebih ini ke kronologinya. Jadi kan betul kata Bang Sambu tadi 00441 ya tadi ya. Nah, 0041 mereka lepas landas dari Kuala Lumpur, dari Bandara Internasional Kuala Lumpur. Terus itu kan MH370 mengkonfirmasi ketinggian di 35.000 kaki atau 11.000 meter. Itu di jam 11 di jam 11 malam ya, jam 11 malam. Terus di jam 1:07 itu mereka transmisi data ACARS. Nanti ACARS nanti kita jelasin lah ya, nanti di tampilan ini lah ya, di tampilan video nanti ACARS itu apa. Terakhir diterima di MH370 mengkonfirmasi ulang ketinggian tetap di 35.000 kaki. Jadi selang 6 menit itu, jadi 0101 sampai 0106 itu mereka mengkonfirmasi bahwa mereka tetap di ketinggian 35.000 kaki, betul. Nah, terus di jam 1:19 udah setengah jam nih, udah bukan setengah jam, 1 jam Bang ya, hampir 1 jam lah kan, hampir 1 jam. Kontak suara terakhir dengan ATC Malaysia ini ya. Jam 1:19. Terus kontak radar terus di 0121 kontak radar sekunder transport terakhir ini menunjukkan titik koordinat mereka di mana gitu kan. Terus lanjut di 1:30 kontak suara dari pesawat lain gagal suara tidak jelas statusnya. Jadi kemungkinan nih kayak ya itu kan MH370 tuh kayak udah mulai kehilangan radarnya, karena memang mau ya kita nggak tahu lah ya MH370 ini atau MH370 ini kemungkinan atau ada kegagalan di sistem kah atau apa, itu makanya di sini nih di Wikipedia nih jelasin kalau kontak suara pesawat lain itu gagal gitu. Terus di sini banyak sekali sih, panjang sih ini kok dijelasin bisa sampai subuh gitu. Dia kan pokoknya intinya di 8 Maret itu dari Kuala Lumpur menuju Beijing kan. Diperkirakan tuh dia sampai di Beijing tuh harusnya pukul 6
6.30 Mm-mm. pagi kan, pukul Mm-mm. 6.30, dan ternyata dia melewati jadwal kedatangan mereka di Beijing kan. Beijing, Ya, ya, karena betul. kita nggak tahu sampai sekarang pesawatnya Mm-mm. itu kemana gitu. Betul. Terus di pukul 7 itu pihak Malaysia dan maskapai itu mengadakan konferensi pers bahwa mereka kehilangan kontak dengan pesawat MH370 ini gitu. Mm-mm. Nah, jadi isi dari penumpang pesawat tersebut tuh ada, ini di datanya ya, Mm-mm. ada 239 penumpang termasuk 12 awak kabin dan 2 anak bayi. 2 anak bayi. Nah, itu 152 orang itu orang Cina, 7 orang Indonesia, 7 orang Australia, 5 orang India, 3 orang Prancis, 3 penumpang Amerika Serikat, 2 penumpang Selandia Baru, 2 penumpang Ukraina, 2 penumpang Kanada, 1 Itali, 1 Taiwan, 1 Belanda, 1 Austria, Austria. 1 lagi Rusia. Ya, jadi Nah, ada. herannya Mm-mm. dari total 239 ini kalau ditotalin orang-orang tadi itu tuh hanya 238. Satu lagi siapa itu nggak tahu. Apakah ini hanya faktor kesalahan data, Data. atau memang satu orang ini memang penumpang gelap? Nah, itu nggak tahu juga sih. Penumpang gelap. Tapi kalau menurutku sih Bang ya, nggak mungkin lah ya sekelas Malaysia Airlines gitu kan. Sampai kecolongan satu orang sih gitu. Kemungkinan sih memang satu Bang, kesalahan input Data ya. data sih. Ya, bisa jadi. Bisa. Mm-mm. Terus, Nah, terus ini apa lagi Bang? ini pesawat ini tuh ternyata diterbangkan oleh pilot senior gitu. Oh, Ini bukan senior lagi sih ya, namanya. ya, Ini tahu. legend kayaknya. Karena nih nama kaptennya itu Kapten Zahari Ahmad Syah. Itu umurnya 53 tahun, telah bekerja di Malaysia Airlines dari tahun 1981. Gila sih. Jadi pendiri lah ya di situ ya. Enggak juga sih, bukan pendiri juga ya. Pasti dia udah pilot lama istilahnya. Ya. Terus dia tuh sampai saking sukanya sama penerbangan sampai dijuluki penggila dunia penerbangan dia. Bahkan dia ini membangun simulator penerbangan di rumahnya pada tahun 2012 itu. Dia bangun simulator sendiri di kamarnya ya, di rumahnya kan. Kalau kalian kan kalau mau jadi pilot kan pasti download ini kan simulator penerbangan gitu. Penerbangan simulator plan kan di yang suka-suka bis, kadang kan simulator bis gitu kan mainnya. Nah, itu waktu di MH370 ini dia ditemani oleh kopilot bernama Farik Abdul Hamid, itu umurnya 27 tahun. Masih muda ya? Masih muda. Kopilotnya malah masih muda. Dia yang legend tapi. Betul. Oke, tadi kronologinya udah jelas lah ya. Oh, kalau si siapa nih kan si kaptennya betul kaptennya ya, kaptennya yang tadi muda tuh kan? Bukan kapten, kopilotnya ya. Yang muda itu kopilotnya. Oh iya, kalau si namanya si siapa, Farik Abdul Hamid ya. Farik Abdul Hamid nih udah bekerja di Malaysia Airlines ya. Iya. Malaysia Airlines itu sejak 2007. Berarti dia ini ya udah lama juga sih sebenarnya. Lumayan lama, tapi dia itu disandingkan jadi duo itu waktu di MH370 kan. Oh ya. Di MH370 dia si kapten legend itu sama si Hamid ini, si Farik ini. Kapten legend ya. Ini bukan senior lagi soalnya. Legend ya. Dari 1981 loh sampai 2014. Terus ini apa lagi ya? Ini aku ada nyatet sih sebenarnya. Oh iya nih Bang. Kan ini kan kasus kehilangan apa ya? Bukan kehilangan sih. Lebih apa? Pencarian korban terbesar korban hilang terbesar di dunia, karena kan meliputi berapa negara tuh Bang? Banyak tuh tadi yang aku sebutin kan? Tuh ada Cina, ada kan, Australia, pokoknya setahu aku sih 25 negara lah yang ikut partisipasi untuk pencarian korban. Iya. Dia kan setelah konversi pers tersebut tuh kan Malaysia langsung ngadain pencarian besar-besaran, dan dia menurut yang berpartisipasi itu ada sekitar 40 pesawat dan lebih dari 24 kapal dari berbagai negara gitu yang ikut mencari. Ya, termasuk Indonesia juga kan, karena memang ada korban orang Indonesia 7 orang. Indonesia juga kan. 7 orang. Ada 7 orang Indonesia. Tuh kan.
Nah itu di mana sih? Sekitar 1 jam udah. Nah kemudian pencarian dilanjutkan, tapi tidak ada perkembangan sampai akhirnya pada 17 Januari 2017 pencarian MH370 dihentikan dan akan dilanjutkan setelah ditemukan bukti yang signifikan. Nah itu di tahun 2017 kan udah ditutup tuh kasusnya, kecuali lagi apa kalau misalnya ketemu puing di mana gitu kan dilanjut lagi. Nah itu tuh udah sempat ada penemuan puing ini, puing pecahan dari pesawat MH370. Itu di mana ya? Itu di mana ya? Di pulau apa gitu? Masih di daerah situ kah atau di luar? Di Samudra Hindia. Ada satu pulau terpencil gitu kan di Samudra Hindia. Nah, itu ditemukan puing dari serpihan pesawat MH370 itu bagian sayapnya setelah dikonfirmasi. Nah, setelah ditemukan itu kan pencarian dilanjutkan lagi sampai akhirnya 2017 itu. Nah, setelah 2017 ditutup itu, yang di tahun 2022 itu yang di Madagaskar ya. Di Madagaskar ternyata ada seorang nelayan apa petani itu menemukan puing tersebut dan diberitakan lah di tahun 2022 kan, dan ternyata dia itu menemukannya udah dari 2017 ternyata, dan dianggap sebagai barang rongsokan, dibawa pulang sama dia, dijadiin papan cuci baju. Lucu sih. Akhirnya di tahun 2022 disampaikan ke ini kan, ke pers kan, bahwa dia ada nemuin puing MH370. Tapi kalau menurutku lah ya, kalau dia itu menemukan itu di tahun 2017 dan dia langsung ngasih ke pihak keamanan setempat atau pihak otoritas setempat di situ gitu. Kemungkinan sih ya udah dapat sih. Udah dapat sih. Ya enggak itu sih, enggak dapat juga sih. Kemungkinan kan ada pencarian di sekitar situ kan. Betul. Udah kemungkinan ditambah pencarian. Nah, yang tadi aku bilang ditemukan di pulau kecil Samudra Hindia itu, nama pulaunya Reunion. Itu ditemukan tanggal 29 Juli 2015. Pulau Reunion ini dia masih masuk ke negara mana, Bang? Kalau negaranya aku nggak tahu, tapi dia yang disebutkan di situ itu pulau salah satu pulau kecil yang ada di Samudra Hindia. Samudra Hindia kan luas soalnya. Teori konspirasi di MH370 nih, menurut Abang apa sih gitu? Teori konspirasi? Ini agak ini sih, agak takut sih kalau main teori konspirasi yang berhubungan dengan berbagai negara. Ya betul. Tapi kita kan di sini kan cuma beropini lah kan. Ya wajar sih kalau beropini, enggak masalah. Tapi seingatku ya, aku nggak banyak baca teorinya mengenai hilangnya pesawat 370 ini sih. Tapi yang aku tahu tuh ada satu atau dua teori gitu. Yang pertama itu disampaikan oleh pilot siapa gitu, kalau nggak salah namanya Chris. Dia menyampaikan kemungkinan yang terjadi pada saat komunikasi terakhir dari MH370 ini menghilang itu kemungkinan dari kabinnya itu terjadi kebakaran, sehingga pilotnya tidak sempat untuk berkomunikasi dengan pihak ATC terdekat. Lalu kopilotnya katanya pingsan karena terlalu banyak menghirup asap, jadi si pilotnya ini fokus untuk mencari landasan terdekat untuk dia bisa menyelamatkan penerbangan tersebut gitu kan. Tapi karena tidak sampai ke bandara terdekat gitu kan, landasan terdekat, sehingga dia pesawatnya itu jatuh di samudra gitu, di lautan. Ya sih, masuk akal lah ya teori kayak gitu, karena kan banyak juga sih yang bilang teorinya masuk akal, tapi itu nggak ada, kenapa dari pihak pilot atau kopilot itu nggak ada pemberitahuan dari ATC, padahal itu tuh dia hilang dari radar itu 2 menit setelah dia bilang good night. 2 menit setelah dia bilang good night. Good night. Selamat malam saudara-saudara. Habis itu hilang lalu dari radar kan. Dan setelah digunakan radar militer dari Malaysia, ternyata dia bukan putar balik juga sih, berbelok tajam ke arah kiri gitu, dan masuk lagi ke
lintasan udaranya Malaysia gitu kan. Tadinya kan dia kan udah mau masuk ke lintasan udara Vietnam kan. Udah mau masuk ke lintasan udara Vietnam, terus dari ATC Malaysia itu bilang konfirmasi ke ATC selanjutnya gitu kan, ke ATC Vietnam. Nah, itu dari itu dia cuma balas yang good night itu kan. Habis itu 2 menit setelah dia bilang good night itu, dari radar dia hilang. Setelah hilang dia langsung berbelok tajam ke arah kiri. Betul. Banyak sih sebenarnya teorinya itu. Ada juga yang bilang pilot senior ini, pilot legend ini frustasi karena apa sih? Masalah rumah tangganya itu lagi kacau gitu. Dan kalau nggak salah kan pemerintah kan sempat menggeledah rumahnya si pilot ini kan. Betul. Menggeledah terus yang ditemukan itu simulator untuk penerbangan dia gitu. Dan di simulator tersebut tuh ada beberapa titik yang dimasukin secara manual. Itu titik-titik koordinat yang lumayan mirip dengan hilangnya pesawat ini gitu. Nah, itu nggak tahu sih memang teori konspirasi atau itu fakta gitu, nggak tahu sih. Ya sih, karena aku cuma baca sekilas-sekilas gitu teori konspirasinya. Yang aku baca tuh cuma ini kronologi kejadiannya sampai ditutupnya kasus ini gitu. Ya, kita juga nggak tahu juga kan. Nah, makanya kan setiap kali kita masuk ke bandara gitu kan, bukan masuk ke bandara, maksudnya kita mau ini ya, mau masuk ke dalam bandara atau mau masuk ke dalam pesawat, itu kan selalu ada namanya cek body, terus cek alkohol atau kita bawa senjata atau enggak, diperiksa segala macam lah ya itu kan. Karena kalau kita naik kendaraan komersil lah ya, terutama pesawat lah kan, tuh kan karena lebih lebih SOP sekali lah untuk masalah keamanan lah kan, terutama karena di atas tuh siapa yang mau bantu kita gitu kan, kalau diri kita sendiri yang bisa nyelamatin kita gitu kan. Ya soalnya sejauh ini kan kecelakaan pesawat itu kemungkinan hidup dari penumpangnya itu tipis kan. Iya bang, kalau gitu kecelakaan kan pesawat itu. Betul. Kalau kecelakaan bis, kecelakaan motor apa segala macam masih bisa lah ya. Sekarat dikit dibawa ke rumah sakit gitu kan. Kalau jatuhnya di laut pesawat, kayak kemarin tuh yang kita bahas kapal Titan. Ya. Di bawah laut. Siapa yang mau nyelamatin gitu kan? Itu kan sulit gitu. Ya makanya itu kan sebenarnya itu dari diri kita sendiri sih, kalau untuk terutama di laut, di udara gitu kan, apalagi kita kita memakai transportasi umum itu kan, dari kapal ataupun laut ya, sebenarnya itu dari diri kita sendiri gitu, untuk ya jangan sampai keteledoran kita menyengsarakan orang lain lah gitu kan, ya itu sih. Jadi ya ya sebenarnya masih banyak sih bang ya. Banyak teorinya sebenarnya. Ada pokoknya ada menyangkut negara lain apa segala macam sih. Tapi karena aku nggak baca secara utuh, jadi aku nggak bisa nyampein di sini gitu kan. Tapi kalau kalian mau ngulik sendiri lah ya. Sendiri sih bisa sebenarnya. Cari aja di Google gitu kan. Banyak kok di Wikipedia aja ada gitu. Tapi kalau di Wikipedia itu lebih ke kronologi sih. Lebih ke dari kronologi lah ya, dari dia terbang sampai dia menghilang ada lah di itu. Tapi kejadian secara pastinya yang kayak teori-teori konspirasi paling bukan di Wikipedia sih. Jelas. Cari di lain sih. Ada kok, tapi itu pasti ada karena ini kasus lumayan besar juga, menyangkut beberapa negara gitu kan. Rame jadi kasusnya. Di 2014 tuh kayaknya pemberitaan soal hilangnya pesawat MH370 ini lumayan sering muncul di TV sih, seingatku. Ya MH370 bukan ya, terutama penerbangan internasional kan soalnya kan. Malaysia Airlines ini bukan cuma MH370 sebenarnya sih, masih ada lagi. Banyak yang ditembak jatuh. Negara lain ada yang MH17 itu. Nah, itu sih lain cerita lah itu. Betul. Lain cerita, tapi ada juga yang teori yang nyangkut pautin antara jatuhnya MH17 itu sama hilangnya MH370, tapi itu ya di luar inilah ya, di luar pembahasan lah. Itu berani kalau memang mau cari-cari sendiri teori konspirasinya silakan. Nggak berani bos, ngeri soalnya bahas-bahas negara nih kan, apalagi negara
you know lah, ya lagi war lah sekarang yang kan. lagi Nah, panas-panasnya ya gitu yang ya. lagi panas-panasnya itu karena ya politik ini nggak berani lah bos ya. Kalau bahas pesawat sih sebenarnya masih banyak lah, Banyak masih sebenarnya banyak pesawat yang sebenarnya. hilang di segitiga Bermuda Juga ada. Yang di Bogor itu gunung apa? Gunung Salak. Salak juga Ada banyak gitu sih kan. sebenarnya pesawat. Terus masih banyak sih yang eh ya sebenarnya nggak tahu lah ya, mungkin kita bahas atau enggak sih. Ada juga dulu aku inget di Netflix ini filmnya Narcos, Pablo Escobar. Hmm. Nah, ini juga ada nih masalah penerbangan juga. Ya jadi kan ya sedikit cerita lah kan. Si Pablo ini kan dia ngirim ngirim ya anak buahnya gitulah. Tapi nggak tahu anak buahnya itu udah dipasangin bom di radio itu. Waduh. Meledak di atas. Habis itu ada itu masih pengen dicari sih, tapi di Google sama di YouTube tuh nggak ada lah bang. Itu apa? Film apa? Film itu masuk ya dia Dokumenter gitu ya. sebenarnya ini lebih ke dokumenternya si siapa si Pablo Escobar gitu, menceritakan apa ya biografinya lah kan, dari dia remaja sampai dia bisa jadi apa gembong narkoba terter lah ya terhebat lah gitu kan, terkenal gitu itu sih. Tapi ya juga ada ini kok ngeri lah aku bahas masalah kartel nih kan. Tapi kalau menurut abang bahas ini enggak bang, kartel bang? Enggak berani sih aku. Aku jarang baca ya masalah kartel sih, tapi entahlah kalau misalnya menarik kita Iya sih. bahas. Kalau misalnya nggak nemu artikel menarik ya yang lain lah. Yang lain sih betul. Minggu depan mungkin bahas apa nggak tahu juga Nggak sih, tahu juga karena gitu. ini habis baru turun dari gunung jadi nggak tahu berita apa-apa nih seminggu terakhir nih. Nggak tahu mas kali ada baca apa kali. Iya sih. Nanti kemungkinan lah nanti aku kasih berita-berita yang Berita-berita panas. panas Minggu udah ini. panas Waduh, ngeri ya, panas. udah panas ngeri. Baru diangkat dari kompor lah pokoknya. Kayak kopi tadi ini panas diminum. Ini jam berapa sih? Udah jam 5 sih. Jam 5. Tapi masih terang sih. Nggak kayak kemarin kan. Ya. Yang terakhir kita di sini itu sampai Sini, jam 6 kurang. Sampai nggak kelihatan muka di kamera. Ini masih lumayan cerah sih. Bagus lagi kan view-nya kan. View-nya lumayan. Itu kayak sawah. Sawah itu padahal Sawah, itu nggak ini sih? nih Padahal kondisi lagi surut. Jadi model kayak sawah gini kan. Sebenarnya kalau nggak surut nih lagi pasang nih tinggi dia. tinggi dia. Tinggi. Oke bang, mungkin cukup lah bang ya, Ya, video lah, kali udah ini. setengah jam juga kita bahas Betul. ini masalah pesawat MH370. Hmm. Kalau nggak lengkap ya mohon maaf ya, karena Hmm. kita nggak ngulik kayak teori-teori konspirasinya, kita nggak Konspirasi. terlalu ngulik sih, karena bisa diulik sendiri lah kalau Ya, teori betul. konspirasi. Yang jelas kronologi kejadiannya udah kita sampein kayak apa gitu kan. Dari dia lepas landas sampai dia menghilang, dan ada konversi pers dari pihak Malaysia juga dan maskapainya gitu kan. Jadi ya kita cukupin ngopi hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Entah kita bahas video apa ntar gitu kan. Betul. Jadi karena udah sore, mari kita pulang. Ngopinya kita sudahi dan sampai bertemu di video selanjutnya. And ciao. Ciao, bye.